Misteri terowongan Lampegan. Jalur lintas Bogor Sukabumi resmi dioperasikan oleh perusahaan perkeretaapian milik pemerintah Hindia Belanda, Staatspoorwegen, pada bulan Maret 1882. Sedangkan jalur lintas Sukabumi Lampegan Cianjur pada Mei 1883. Keindahan jalur ini semakin lengkap ketika kereta api memasuki terowongan Lampegan yang merupakan terowongan kereta api tertua di Indonesia yang dibangun pada periode tahun 1879 hingga 1882. Terowongan Lampegan memiliki panjang 686 meter dan lokasinya sendiri tidak jauh dari stasiun Lampegan. Legenda yang terkenal dari terowongan Lampegan adalah cerita misteri mistik tentang Nyi Sadia yang merupakan seorang penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Sekitar 7 km dari stasiun Lampegan terdapat kawasan objek wisata Gunung Padang yang merupakan situs megalitikum terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menurut hasil investigasi kami, Nyai Sadia memiliki darah Indo. Nah, itu dari salah satu kakeknya adalah seorang Belanda, sehingga dia memiliki paras yang sangat cantik dengan kulit putih halus serta rambut panjang kemerahan. Nyi Sadia boleh dikatakan penari ronggeng terkenal di daerah Priangan. Banyak lelaki kaya baik pribumi maupun Belanda ingin memilikinya, tapi rata-rata ingin menjadikannya sebagai istri kedua. Sementara lelaki yang masih sebaya dengannya kebanyakan minder dikarenakan belum mapan. Hingga usia sekitar 25 tahun, Nyi Sadia belum juga memiliki pendamping hidup. Malam itu berlangsung pesta sejak sore hari. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian bagus layaknya sebuah perhelatan besar. Para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Bahkan tampak gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Pitsnacker Hordijk, termasuk juga Bupati R.A. Prawira Dirja. Masyarakat sekitar yang bukan pejabat hanya bisa melihat dari kejauhan. Acara dimulai dengan sambutan dari gubernur Belanda hingga pejabat. Lalu menginjak acara pertunjukan ronggeng yang dibawakan oleh Nyi Sadia beserta dua rekannya. Pertunjukan diadakan di panggung kecil di mulut terowongan. Penerangan lampu-lampu pijar. Nyi Sadia menari di bawah rintik hujan, memakai kemben berwarna merah dengan selendang kuning. Tidak lupa sebuah bunga mawar merah terselip di daun telinga sebelah kiri menambah pesonanya. Menjelang tengah malam, usai Nyi Sadia tampil, hujan turun semakin deras. Para tamu bergegas pulang, juga masyarakat sekitar yang menyaksikan. Nyi Sadia dan rekan menarinya berteduh di dalam terowongan bersama beberapa orang Belanda. Saat itu Nyi Sadia seperti dipanggil, lalu muncul cahaya seperti lampu pijar yang menyala dari dalam terowongan. Nyi Sadia mengajak dua orang Belanda untuk masuk lebih dalam hingga hampir menuju tengah terowongan. Mendadak muncul kabut asap dan Nyi Sadia lenyap begitu saja. Sontak kedua orang Belanda tersebut lari terbirit-birit. Sejak peristiwa itu,
Hilangnya Nyi Sadia menjadi misteri yang diperbincangkan hingga saat ini. Kami menelusuri lebih jauh lagi tentang misteri hilangnya Ronggeng Cantik lebih dari 125 tahun lalu. Boleh dibilang sebenarnya bukit yang dipergunakan untuk pembangunan terowongan Lambegan merupakan sebuah kerajaan jin dengan pemimpin yang kami ketahui bernama Raja Mandala. Sesosok jin berwujud seorang kakek bongkok dengan sarung yang disampirkan pada bahunya. Sebenarnya pembangunan terowongan Lambegan tidak mudah atau tidak semudah yang dibayangkan karena belum ada teknologi canggih. Semua dilakukan dengan manual. Teknisnya yaitu dengan menggali dua sisi bukit, kemudian bertemu di tengahnya. Tidak sedikit pekerja yang meninggal selama proses pembangunan terowongan. Apalagi wilayah ini merupakan kawasan yang sangat angker. Banyak hambatan yang terjadi ketika awal pengerjaan terowongan, tapi semua bisa dikendalikan setelah salah satu insinyur proyek mencoba bertanya kepada orang pintar setempat. Dukun yang mencoba berkomunikasi dengan pemimpin gaib mengatakan mereka berjanji tidak akan mengganggu proses, tapi dengan syarat tumbal seorang wanita cantik akan diberi istri olehnya. Hingga saat ini, Nyi Sadia masih ada di istana gaib di atas bukit terowongan Lambegan. Pengamatan kami, dia sudah nyaman dan senang hidup di sana bersama Raja Mandala. Namun wujud Raja Mandala tidak seperti kakek-kakek bungkuk, melainkan seorang pemuda tampan yang baik hati. Entah bagaimana hukum alam dengan kasus seperti ini. Yang jelas kami hanya memaparkan apa yang kami lihat dan amati. Demikian, terima kasih.